Halo, selamat malam Smart Listener. Anda yang tune in di 95,9 FM. Saya, Rosyana Silalahi, ingin menyapa Anda semua yang berada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Balikpapan, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Terima kasih Anda selalu stay tune di Smart FM 95,9 FM. Anda juga bisa mendengarkan live streaming perbincangan saya bersama seorang yang sangat spesial pada malam hari ini melalui www.radiosmartfm.com atau Nux Radio atau juga di Indovision Channel 507. Dan kalau Anda ingin menyaksikan audiovisual atau menyaksikan secara langsung dan melihat sendiri siapa tamu yang hadir bersama saya, Anda bisa melihat secara eksklusif live video streaming di www.jackcity.com. Saya malam hari ini mengundang seorang yang namanya tuh hampir setiap hari diperbincangkan di media-media nasional. Dan dia menempati nama di urutan pertama sebagai capres alternatif peringkat atas di 2014. Siapakah dia? Anda yang hadir di Marley Cafe, Gedung Energi SCBD, berikanlah sambutan yang paling meriah untuk Profesor Mahfud MD. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Pak Mahfud, silahkan bisa telepon di 021 5296 1199 atau 021 sekali lagi 5296 1199 atau live tweet di Rosy Silalahi dengan hashtag SmartFM. Pak Mahfud, selamat malam. Selamat malam, Rosy. Saya tahu Bapak selalu keliling daerah, banyak sekali memenuhi undangan. Kita terakhir ketemu di Medan ya Pak ya. Kemarin yang paling baru, Pak Mahfud ini diusulkan sebagai Ketua Umum Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum. Dan yang mengusulkan adalah salah seorang pendiri Demokrat, Pak Sarun Dayang, Pak Mahfud. Gimana? Udah serius menjadi Ketua Umum Demokrat, Pak? Belum ya. Jadi itu juga lalu menimbulkan keramaian baru di Partai Demokrat. Padahal itu kan sebenarnya wacana. Ya, wacana, dan saya kira bergurau. Saya kira karena begini. Sorry Pak Mahfud, kalau misalnya yang menyebut itu sekedar kader atau pengurus yang lain, maaf ya, maksud saya tidak memiliki pengaruh suara, mungkin kita bisa mengatakan itu lelucon. Tapi kalau sekelas Pak Sarun Dayang rasanya nggak bergurau ya Pak? Gimana menurut Bapak? Ya, saya tidak tahu. Begini, kemarin saya tuh hadir di Manado untuk ikut upacara puncak Hari Pers Nasional. Nah, saya datang ke sana, sudah banyak orang. Begitu saya masuk ke arena itu orang sudah berteriak, ayo Pak Mahfud maju. Ada apa, saya bilang. Terus saya ditunjukin koran, Manado Post, ada di headline halaman 1, Sarun Dayang mengusulkan Mahfud jadi pengganti Anas gitu. Lalu gimana Pak Mahfud, siap? Saya bilang, saya rasanya itu tidak pernah berpikir ke situ, dan menurut Anda apa saya layak sih jadi ketua Demokrat gitu. Itu Pak Sarun Dayang tuh kan teman saya, mungkin bergurau aja, saya bilang. Persisnya saya mengatakan saya tidak ingin menambah kekisruhan baru di Demokrat yang sedang kisruh. Oleh sebab itu saya tidak akan menanggapi itulah. Itu kan tanggapan saya bahwa itu gurauan, tetapi terus berita tuh menggelinding. Judulnya itu Mahfud mengaku mendapat tawaran gitu. Padahal saya mengaku membaca koran bahwa ada orang nawari gitu. Namanya media massa begitu. Tapi sampai sekarang saya belum ada tawaran resmi. Ya, belum ada tawaran resmi, meskipun ada beberapa yang kemudian mulai bertanya, yang nampaknya akan meresmikan gitu ya dengan isu itu. Kadang-kala ada berita gitu kan ingin diresmikan oleh orang yang mendukung itu. Tapi saya katakan saya tidaklah gitu. Biar Demokrat jalan, dan dia kan punya ADART sendiri. Kan tidak mungkin orang bukan kader lalu tiba-tiba jadi ketua masuk ke situ. Gitu. Ya, jadi maksudnya Pak Mahfud tahu diri juga ya bahwa saya tahu diri. Bukan berasal dari pendirian partai tiba-tiba masuk sebagai ketua umum partai. Kan kasihan orang yang di dalam yang sudah berjuang mati-matian. Lalu saya tiba-tiba masuk ke sana gitu ya. Dalam keadaan normal tentu siapapun tidak
tidak mau melanggar etika berorganisasi seperti itu. Jika tawaran itu serius, tapi bukan berarti Pak Mahfud menafikannya ya Pak ya? Ya, saya kira karena tawarannya belum ada, jadi saya tidak tahu akan menafikan apa tidak. Tapi yang pasti saya tahu etika juga. Saya bukan kader gitu, dan saya sampai sekarang saya ketemu Rosi ini, saya tidak pernah juga mengatakan iya dan mengatakan tidak gitu. Bagi saya itu masih di luar, masih jauh. Sesuatu yang bagi saya tidak masuk akal kalau tiba-tiba orang luar gitu mau dipasang di situ. Kecuali gurauan gitu, saya kira tidak masuk akal gitu. Pak Mahfud, semua orang tahu bahwa nama Pak Mahfud selama 6 bulan terakhir ini selalu disebut sebagai nama teratas. LSI misalnya menyebutkan nama Pak Mahfud sebagai tokoh alternatif di 2014, berintegritas, berkapasitas, tidak terlibat atau tidak disebutkan memiliki kasus-kasus melanggar hukum, selalu nomor 1 tuh Pak. Iya. Sebagai capres 2014. Iya. Tapi disebut terus ya Pak ya? Iya. Konkret nggak kira-kira Pak? Konkret apa? Nyebutnya konkret, yang ditanya konkret apanya? Iya kan disebut terus. Nyebutnya konkret kan, ada angka, ada responden. Disebut sebagai capres calon presiden paling kuat, tokoh alternatif nomor 1 gitu. Ya. Tapi kira-kira label ini konkret nggak untuk 2014 atau cuma disebut doang nih Pak? Ya jangan-jangan ya, jangan-jangan disebut doang gitu ya. Saya sendiri tidak tahu persis karena sampai hari ini saya kan masih ketua MK. Saya merasa tidak leluasa untuk berusaha tahu tentang itu lebih jauh, dan belum leluasa untuk melangkah lebih jauh. Kalau itu dianggap sebagai modal untuk dijadikan langkah-langkah lebih lanjut, itu saya belum leluasa betul. Sehingga saya selalu mengatakan nantilah saya akan lihat sesudah saya berhenti jadi hakim MK, karena ada 3 pertimbangan sebenarnya bagi siapapun yang mau jadi presiden itu. Bagi orang lain mungkin pertimbangannya 2, tapi bagi saya ada 1, yaitu pertama tahu mengukur diri gitu ya. Saya sering dikatakan Pak Mahfud ini kok tidak pede sih, modalnya kan dulu sudah sangat besar. Bagi orang lain, kalau bagi politikus yang sungguhan, modal itu sudah lebih dari cukup untuk terus bergerak sampai akhirnya nendang di depan itu. Tapi saya katakan begini, saya punya 3 pertimbangan. Yang pertama, saya harus atau merasa tahu diri. Bukan saya tidak percaya diri, bukan tidak pede, tapi tahu diri. Seorang presiden itu kan perlu kualitas yang tinggi. Sekarang ini kan banyak orang ingin jadi presiden, tapi bukan merasa bisa jadi presiden, tapi hanya ingin saja tanpa mengukur diri. Nah, saya selalu mengukur betapa ya orang dulu jadi presiden seperti Soekarno, Hatta itu kan pernah di penjara. Iya, pernah di penjara, macam-macam, perjuangannya luar biasa ya. Kecerdasannya, keikhlasannya juga gitu, sehingga dia sudah layak gitu. Saya kalau melihat kepada orang seperti Soekarno, Hatta, itu kok saya rasanya malu. Belum ada apa-apanya. Malu kalau disebut, jangankan menyebut diri calon gitu, disebut orang saja kok rasanya malu. Tapi orang kok sekarang pada berebutan ingin disebut calon gitu. Itu 1, artinya saya mengukur diri saja gitu. Yang kedua, orang yang jadi presiden tuh dipilih rakyat, perlu dukungan rakyat. Nah, yang ketiga, perlu endorsement dari partai, kan begitu. Suka atau tidak suka, suka atau ya? Tidak suka. Nah, yang ini masih saya hitung semua, apa betul. Kalau saya melihat soal kapasitas tadi, yang nomor 1 itu tahu diri. Nampaknya orang yang lain tuh lebih banyak yang tidak tahu diri gitu. sehingga loh, kalau cuma kayak gitu rasanya sih saya tidak harus malu kepada Soekarno, Hatta, kan begitu. Itu yang lain-lain tuh ya begitu juga gitu. Itu 1. Yang kedua, dukungan rakyat ini harus kita hitung. Dukungan rakyat itu mungkin kalau sekarang bisa dihitung dari survei, tapi yang ketiga partai politik. Nah, itu semua kan harus dihitung dulu. Tetapi apapun saya katakan pada saatnya toh saya harus bersikap secara tegas agar juga tidak menghambat orang lain, kan gitu.
Pak Mahfud, saya heran sama Pak Mahfud karena saya merasa mengenal Pak Mahfud. Kok nggak pede gitu mengatakan bahwa saya siap untuk jadi calon presiden. Wong Rhoma Irama aja siap jadi presiden. Dan kemarin tuh PKB Jawa Timur ya, kalau nggak salah ya Pak ya, menduetkan Pak Mahfud dan Rhoma Irama sebagai pasangan presiden dan calon presiden. Apakah Pak Mahfud merasa tersanjung atau merasa terhina? Sesaat lagi masih di Smart Evening with Rosie. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Kembali lagi bersama saya Rosie di Smart FM 95,9 FM. Kita masih bersama Ketua Mahkamah Konstitusi yang namanya selalu disebut sebagai tokoh alternatif di 2014. Siapa lagi kalau bukan Bapak Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, tadi pertanyaan saya, tersanjung atau tersinggung diduetkan dengan Rhoma Irama? Saya biasa saja karena saya tahu itu bagian dari proses politik pada tahap awal, yakni untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Itu yang mengusulkan kan pengurus PKB Probolinggo, lalu juga PKB Tegal, sama suaranya. Jadi Mahfud MD, Rhoma Irama gitu. Saya tahu maksudnya. Ini sekarang PKB sedang meraih kepercayaan, mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu pengurus pusat lalu membawa Rhoma Irama kemana-mana karena orang ini sangat populer. Dan itu Masuk kalah populer sama Pak Mahfud, Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu di PKB juga ada keinginan juga tentang saya, sehingga lalu orang secara praktis pengurus di tingkat bawah tuh menduetkan begitu saja kan. Dan Anda lihat ketika nama Rhoma Irama dan saya dibawa ke situ, sekarang PKB kan berada pada urutan keempat paling tinggi di hasil surveinya ini loh, si Saiful Mujani maupun si Didik Rahbini. Nah itu ya. Orang jadi boleh punya mau sih, tapi Bapak sendiri mau? Oh itu nanti saja. Masa saya menilai Rhoma dari sini kan? Nanti siapa tahu bisa belajar bikin lagu loh. Siapa tahu bisa. Kita butuh presiden yang bisa bikin lagu loh Pak. Jadi nama Bapak, kalau saya mengutip Suara Pembaruan ya Pak ya, Bapak ini disebut sebagai Mahfud MD, kue manis yang jadi rebutan partai-partai politik. Ya. Jadi rebutan partai politik. Itu menurut Bapak memang tiket menuju 2014 atau layaknya politisi lain di lidah, lain di hati? Ya bisa jadi begitu. Tetapi kalau situasi menghendaki gitu ya, kalau terjadi perubahan-perubahan politik yang sangat mendasar di mana suatu saat partai itu dipaksa oleh masyarakat untuk rasional, saya kira itu akan menjadi tiket yang real. Betul. Untuk saya. Tetapi kalau mau dilihat dari cara lain, bahwa partai politik itu kan selalu mencari isu. Betul. Agar rakyat atau masyarakat lebih mendekatkan diri ke rakyat. Mana isu yang populer untuk rakyat pasti langsung diambil oleh partai politik. Iya, maka oleh sebab itu ya semua partai politik menurut saya lalu menyebut saya juga meskipun tidak pernah resmi berhubungan dengan saya kan. Belum ada partai yang secara resmi meminang Bapak? Secara resmi belum, tapi tokoh-tokohnya yang sudah bicara hampir semua juga. Artinya bicara saling lempar bola gitu ya. Tetapi sekarang kan tapi partai kalau keseringan lempar bola offside Pak? Enggak, nunggu pemilu. Pertama nunggu kepastian undang-undang Pilpres satu. Yang kedua itu nunggu pemilu legislatif kan gitu. Sebab kalau sekarang pun mengatakan ya tidak ada gunanya juga kan, belum tentu partai itu punya tiket juga untuk ngajukan kan. Belum tentu. 1 April 2013 ini benar ya Pak ya? Bapak akan mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya akan mengakhiri masa tugas, bukan mundur. Mengakhiri masa tugas. Padahal sebenarnya Bapak memiliki privilege untuk bisa mengajukan lagi kan Pak, masih bisa menjabat lagi tanpa fit and proper test. Tanpa kalau fit saya and salah. proper test kalau hakim. Artinya saya mau bilang bahwa Bapak membuang kesempatan dalam tanda kutip sebuah posisi di mana Bapak
begitu dekat dengan rakyat, karena saya mau bilang kepada smart listener dan pada Anda semua yang hadir di Cafe Marley ini, dua lembaga yang sesungguhnya memang begitu dekat di hati rakyat, yaitu KPK dan Mahkamah Konstitusi. Kita semua kayaknya ngadu aja ke Mahkamah Konstitusi. Terakhir Slang ngadu ke Pak Mahfud karena dilarang konser. Nah, Pak Mahfud, saya lihat Bapak cukup memiliki resiko sesungguhnya, karena Bapak bisa menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi ini sekali lagi tanpa fit and proper test, tapi Bapak memilih untuk tidak melakukannya. Saya menangkap Bapak berarti meyakini bahwa 2014 adalah masanya Pak Mahfud. Benar nggak? Enggak, pertama yang tidak benar, saya memilih risiko yang kurang baik gitu ya kalau ini. Saya tidak anggap itu risiko, karena ya itu biasa saja. Sejak dulu saya mengakhiri tugas ya begitu-begitu saja, karena sebenarnya kegiatan utama saya itu kan mengajar. Saya seorang dosen, itu yang saya tekuni sebenarnya sampai hari ini. Sampai saya menjadi menteri saya juga masih ngajar tiap akhir pekan, DPR juga. Sampai hari ini di MK saya juga tiap akhir pekan pulang atau keliling berbagai universitas untuk ngajar. Oleh sebab itu kalau saya pergi dari MK, itu yang sudah pasti saya lakukan pertama-tama adalah kembali ke kampus mengajar, itu satu. Nah yang lain-lain itu ya soal pilihan saja, tidak harus disertai dengan keyakinan bahwa 2014 itu kan jadi apa. Tetapi itu mungkin salah satu alternatif. Justifikasi rasional Bapak mengatakan bahwa atau memilih bahwa 1 April 2013 lebih baik saya mundur saja daripada memilih memperpanjang jabatan Bapak yang begitu amanah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi? Ya 1 April itu karena memang saya diangkat dulu 1 April 5 tahun yang lalu. Jadi 1 April 5 tahun berikutnya habis 1 terminal gitu. Nah disitulah saya lalu memilih berhenti. Bahwa itu yang Anda tanyakan soal 2014 itu salah satu alternatif saja. Nah oleh sebab itu juga tidak dikesampingkan sebagai kemungkinan, tetapi bukan segalanya bagi saya. Ya ada beberapa prinsip yang apalagi saya sekarang sudah berumur 55 gitu ya. Saya masih muda Pak? Ya tapi saya tidak mau bertualang dengan usia itu. Misalnya saya ingin menjadi sesuatu tapi dengan menjual prinsip-prinsip perjuangan saya. Misalnya 2014 saya dikasih tiket, udahlah Anda oke begini, jadi misalnya ada yang begitu ya. Tetapi nanti saya disandra dengan sesuatu yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Nah itu tidak bagus juga bagi saya. Oleh sebab itu saya tidak mau yang begitu-begitu. Kan lebih tenang ngajar di kampus gitu ya. Tidak ada tekanan-tekanan batin karena saya misalnya tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau saya terpaksa maju ke arena itu, saya ingin mencoba menjadi salah satu contoh bahwa cara maju yang bersih itu harus saya contohkan kepada masyarakat untuk pembelajaran. Meskipun itu mungkin misalnya harus kalah, tetapi itu harus ditunjukkan kepada masyarakat bahwa ada yang seperti itu. Saya masih belum mengerti Pak, apa maslahatnya mengundurkan diri di 1 April 2013 daripada tetap maju begitu? Apa maslahatnya buat masyarakat Indonesia atau buat tugas Bapak yang Bapak lakoni secara amanah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi? Begini, kalau saya berhenti dari situ, saya bisa lebih leluasa melakukan pilihan-pilihan politik. Kalau sekarang saya kan tidak boleh mengatakan sesuatu yang bersifat politis dan itu berarti untuk diri saya. Itu hakim kan tidak boleh begitu. Tapi kalau saya berhenti kan saya bisa mengatakan, oh ya, saya punya peluang, saya akan ke sana, saya akan bicara dengan ini dan saya akan nyatakan kepada rakyat. Itu bisa. Seumpama mengatakan iya pun pada saat itu sudah tidak ada hambatan psikologis maupun etika jabatan. Seumpama mengatakan tidak pun saya bisa kan menunjuk orang. Oh saya sendiri, saya akan bergabung ke sana mendukung itu misalnya kan bisa. Padahal meskipun Bapak tetap aja nih Pak, kita mau bilang soal antara ambisi politik dan realitas posisi yang sudah di tangan gitu Pak. Bapak tetap aja sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi maju lagi gitu, tapi tetap tidak pernah menghilangkan kesempatan untuk 2014 kan bisa saja dong Pak.
Ya, tapi melanggar etika menurut saya. Oke, itu yang saya ingin dengar. Masa jadi ketua lalu diam-diam juga menyiapkan diri untuk 2014, kan tidak boleh hakim begitu. Itu tidak etis sama sekali. Jadi yang ingin Bapak teladankan adalah dengan mundurnya di 1 April 2013 ini adalah? Ya, iya. Saya ingin menunjukkan inilah etika jabatan bagi saya. Seumpama saya sudah dapat tawaran-tawaran begitu, saya tidak leluasa untuk menyatakan iya atau mengatur langkah-langkah. Tapi saya kok masih menggunakan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk panggung politik, bagi saya tidak etis. Dan kasihan Mahkamah Konstitusi yang sudah saya bangun selama 5 tahun. Gitu. Terima kasih Pak Mahfud. Saya baru merasa memahami mengapa Bapak mundur, karena memang ada pengorbanan yang harus dilakukan, tetapi memang yang paling penting adalah tidak mengorbankan etika. Betul. Terima kasih sudah mengatakan bahwa Bapak siap di 2014. Sesaat lagi di Smart Evening with Rosie. Pada saat Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Selamat bergabung kembali bersama saya Rosyana Silalahi di Smart Evening with Rosie di Smart FM 95,9 FM. Bagi Anda yang ingin menelepon, silahkan bisa tanya langsung ke Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Mahfud MD di 021 5296 1199. Saya ulangi ya. 021 5296 1199. Oops, tampaknya sudah ada yang telepon kami. Silakan. Halo, selamat malam. Anda sudah mengudara. Halo. Halo. Yang saya dengar tampaknya penelpon dari Halo, selamat malam. Oh, selamat malam Bapak. Silahkan, Anda siapa dan dari mana? Saya Alang Buana, Bu. Dari Serang, Banten. Dari Serang, Banten. Silahkan Bapak. Ya, makasih. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam Pak. Salam. Ya. Salam kenal Pak Mahfud. Ya, sama-sama Pak. Selamat kenalan. Begini Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya, tapi saya ingin mengatakan saya kagum pada Pak Mahfud ya. Oh, kagum. Kapasitasnya sebagai Ketua MK, sejauh yang saya pahami, dalam memutuskan suatu keputusan, pertimbangan dan pemikiran Bapak cukup luas dan cukup bijak. Saya benar-benar kagum Pak. Di samping itu Bapak seorang intelektual dan juga spiritualis yang menurut saya sangat saya kagumi. Terima kasih Pak. Iya, Bapak adalah salah satu putra terbaik bangsa. Jadi kalau memang berniat untuk menyalonkan sebagai calon wapres atau calon presiden di 2014, saya rasa Bapak layak untuk mencalonkan diri. Baik. Itu saja yang Bapak begini, sampaikan? Pak. Ya, ada satu pertanyaan Pak. Pak Mahfud begini ya. Jadi sejauh yang saya ketahui, perundang-undangan di Indonesia itu kesannya tumpang tindih dan hukum pun terasa tebang pilih dan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Namun ya, saya ingin mengatakan, saya ingin bertanya kepada Pak Mahfud ya. Menurut Pak Mahfud, bagaimana sebenarnya potret hukum dan perundang-undangan di Indonesia? Baik. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya jawab ya. Terima kasih Pak atas penilaiannya yang membuat saya merasa tersanjung dari Bapak. Nah, soal istilah yang Bapak katakan tadi, hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Menurut saya tumpul ke bawah, tajam ke atas ya. Menurut saya ke atas dan ke bawah sama-sama tumpul Pak sebenarnya sekarang. Nggak, memang orang itu keliru menyebut kalau di bawah itu hukum keras, tapi orang atas menikmati keadilan karena punya uang itu. Mereka sebenarnya
yang memberi keadilan itu bukan membuat hukum tajam, juga hukum tumpul. Karena hukum itu ke atas tidak tegak karena melayani orang atas, ke bawah tidak tegak juga karena orang bawah lalu ditindas karena tidak punya uang. Jadi hukum ini menurut saya tidak beda atas dan bawah, tumpul. Cuma yang di atas tuh ketumpulan tuh dinikmati secara korup, sedangkan yang ke bawah dinikmati secara sewenang-wenang, tumpul itu. Nah, oleh sebab itu memang saya melihat persoalan yang paling mendasar di negeri kita ini pada saat ini dari sudut saya memang adalah persoalan penegakan hukum. Karena begini, kalau bicara hukum itu ada 3 biasanya yang jadi unsurnya yang harus dibangun, yaitu isi aturan hukumnya, penegak hukumnya, dan budaya hukumnya. Dalam pandangan saya isi hukum-hukum kita tuh sudah cukup bagus lah. Tetapi kan soalnya ada di penegak hukum, di yang kedua ini. Nah, ini yang ke depan menurut saya harus menjadi perhatian utama. Dan penegak hukum tuh biasanya kita bicara polisi, jaksa, pengadilan, pengacara gitu. Tetapi juga penegakan hukum itu bisa berarti birokrasi. Karena kalau penegak hukum itu bekerja untuk yang melanggar, sedangkan birokrasi itu menjaga agar tidak terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaan sehari-hari. Nah, ini dua-duanya, penegakan hukum di birokrasi pemerintahan dan penegak hukum dalam arti penindakan terhadap yang melanggar. Nah, itu sekarang yang tidak beres lah. Sehingga menurut saya ya itu ke depan memang masalah penegakan hukum itu nomor 1. Sehingga saya berpikir sebenarnya kalau hukum ini bisa ditegakkan sebagaimana mestinya gitu, seperti zaman-zaman dulu, zamannya Pak Hugeng gitulah ya, maka menurut saya lebih dari 50% persoalan bangsa ini bisa selesai. Sisanya itu tinggal kesungguhan saja. Betul. Mencari yang lebih profesional, tapi hukumnya harus tegak. Saya kira singkat aja selesai. Nih Pak Mahfud, kalau Bapak jadi presiden di 2014, ada kegagalan dalam pengamanan, tugas pengamanan yang dilakukan oleh polisi, Kapolri harus bertanggung jawab, copot aja nggak apa-apa dong? Iya, jadi maksudnya bukan kalau saya jadi presiden, siapapun yang jadi presiden. Ya kalau sekarang kan enggak terjadi. Nah, ini sekarang kita bicara kalau Bapak. Ya, 2014 pun begitu. Memang bisa begitu, aja kan bisa sebagai bentuk pertanggungjawaban gagal dalam pelaksanaan tugas, copot. Kejaksaan, Kapolri, dan Jaksa Agung, Kapolri, saya kira itu. Pak Mahfud berani kan melakukan itu? Oh iya, begini, seorang presiden harus berani karena ini ada salah kaprah orang bicara. Katanya presiden itu tidak boleh ikut campur di dalam persoalan hukum. Menurut saya justru presiden wajib ikut campur dalam penegakan hukum. Yang tidak boleh itu presiden ikut campur di dalam pengadilan, proses pengadilan. Tetapi ketika berbicara penegak hukum yang kita sebut Polri atau kejaksaan, itu presiden wajib. Ya. Kalau mereka tidak benar, presiden panggil. Ya, memastikan keadilan itu secara terjadi. hukum begini, kenapa kamu kerja begitu? Coba. Persis. Sekarang ekspos perkaranya seperti apa gitu kan? Harus berani begitu. Sekarang belum. Belum. Ya, kita terima telepon dulu. Karena presiden sekarang punya pandangan tidak mau ikut campur. Saya ngatakan justru wajib ikut campur. Itulah perlunya ada presiden menegakkan hukum di bidang eksekutif, tapi jangan ikut campur keputusan hakim. Pak Mahfud, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Hai Bapak dari mana? Saya dengan Suwardi Aritonang dari Tangerang. Oh, Pak Aritonang dari Tangerang. Horas, Pak Aritonang, ya. Silakan. Iya, selamat malam Pak Mahfud. Iya, silakan Pak Aritonang. Selamat Jadi malam. Saya sendiri sangat senang bisa langsung bertanya ke Pak Mahfud. Saya terus terang selama ini sangat mengapresiasi kepada Pak Mahfud yang telah menjaga konstitusi kita selama ini di MK. Banyak putusan-putusan yang Bapak putuskan di sana, publik sangat menghargai dan sangat berkualitas seperti itu. Pak Aritonang boleh langsung ke pertanyaan nggak? Iya. Kalau saya sebenarnya bukan bertanya, tapi saya menanyakan kepada Pak Mahfud sebenarnya sejauh mana kesiapan Pak Mahfud, karena terus terang kita sangat mendukung ya. Oke, Pak Aritonang, saya nggak mau bertanya tapi cuma mau ingin mengatakan masalah di negeri ini sebenarnya masalah penegakan hukum, dan
kalau Bapak nanti menjadi presiden ya masalah penegakan hukum yang paling diprioritaskan, karena sekarang saya lihat Bapak presiden kita kurang tegas seperti itu, dan bahkan istana sendiri pun sudah ada isu-isu mafia. Ini bagaimana lagi? Nah itu yang hanya itu yang saya tanyakan ke Pak Mahfud. Terima kasih Pak. Makasih Pak Ritonang. Kesiapan intinya tadi pada sesi pertama saya sudah bicara dengan Rosi, ada 3 hal yang menyangkut saya, itu tidak usah saya ulangi. Tapi kalau itu mau disimpulkan begini, setiap warga negara yang merasa bertanggung jawab terhadap negaranya, dia harus ikut kehendak rakyat yang menghendaki berada di posisi apa dia harus bekerja. Nah artinya apa? Ya silakan saja nanti rakyat bagaimana. Itu semua sedang dianalisis sehingga nanti tidak lama tentu jawaban saya tentang itu mungkin paling 2 bulan atau paling lama 3 bulan lagi saya sudah bisa menyatakan sikap, karena pada saat itulah saya tidak ada pada posisi, tidak ada beban karena tidak ada pada posisi di mana saya harus menjaga etika jabatan. 2 sampai 3 bulan lagi paling lama. April Anda Mei. akan mendengar secara langsung pernyataan kesiapan seorang Profesor Mahfud MD soal 2014. Sesaat lagi di Smart Evening with Rosie. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie. Terima kasih Anda Smart Listener yang masih bergabung bersama saya di Smart Evening with Rosie. Saya ingin memberikan kesempatan dulu bagi mereka yang hadir di Marley Cafe ini di Gedung Energi kawasan SCBD, dan tentunya kesempatan pertama saya berikan pada yang punya kampus Paramadina karena S2-nya ada di gedung yang sama. Jadi Mas Wija, kampus Paramadina, silakan Mas Wija, mic-nya di situ. Boleh berdiri Mas Wija? Makasih Mbak Rosi dan Pak Mahfud. Jadi saya termasuk yang yakin gitu ya, bahwa ketika partai politik kredibilitasnya turun akhir-akhir ini dan barangkali prosesnya akan seperti ini sampai akhir tahun, peran sosok itu sangat penting. Jadi justru nanti kemungkinan besar partai politik yang butuh sosok-sosok bersih yang dicintai rakyat. Nah dalam konteks ini Pak Mahfud itu unik. Karena beliau pernah menjadi akademisi dan sukses, profesor, pernah di juga, legislatif, pernah di yudikatif, dan pernah di eksekutif. Jadi pengalamannya holistik. Itu dia menurut saya yang menyebabkan Pak Mahfud sekarang ini seperti gula yang dicari para semut. Apalagi dengan bumbu bahwa beliau mempunyai integritas. Nah satu pertanyaan Pak Mahfud, selama ini Bapak sering berbicara di berbagai tempat, sering diekspos di berbagai media, tetapi selalu dari sisi hukum, mungkin karena posisi Bapak gitu. Dan sebenarnya banyak pihak, pengamat, akademisi, rakyat yang ingin tahu Pak Mahfud dari aspek lain, visi ekonomi Bapak, visi pendidikan, visi sosial dan lain sebagainya. Apakah berkenan Bapak share sedikit visi pendidikan Bapak seperti apa gitu di tempat ini, atau ekonomi barangkali? Silahkan Pak, makasih banyak. Terima kasih Mas Wija. Alangkah panjang gitu ya kalau harus saya jawab melalui forum yang seperti ini. Tetapi begini Mas Wija, tanggal 6 yang lalu saya memberi kuliah umum di Rajaratnam School of International Studies di Singapura. Saya ditanya, Anda ini katanya, Anda ini sepertinya orang yang anti modal asing. Anda ini sepertinya orang yang anti pasar gitu. Bagaimana kalau Anda memimpin Indonesia itu, ekonomi Indonesia akan bangun seperti apa? Nah, maka saya katakan tidak mungkin orang Indonesia yang mengerti tentang negara dan konstitusinya itu anti pasar. Tidak mungkin. Kalau Anda tanya kepada saya sebagai orang Islam, Nabi Muhammad sendiri dulu jualan di pasar dan berdagang. Saya bilang, saya tidak anti pasar. Saya pro efisiensi.
saya pro keadilan sosial, saya pro kesejahteraan rakyat. Itu kata konstitusi. Oleh sebab itu setiap kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi yang tidak pro kesejahteraan rakyat, tidak pro keadilan dan tidak efisien, saya tantang, dan itu saya lakukan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk misalnya yang terakhir yang sempat ramai itu tentang BP Migas. Orang menilainya itu anti modal asing, anti pasar, tetapi tidak. Saya bilang BP Migas itu tidak efisien mengelola migas di Indonesia, dan justru pemborosan luar biasa menurut fakta yang muncul di persidangan. Padahal menurut konstitusi sumber daya alam itu harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ini rakyatnya tidak kebagian. Malah berdasar angka yang secara konsisten dipelajari itu sumbangan migas setelah dikelola oleh BP Migas itu dari APBN dari 38% hanya dalam waktu 8 tahun turun menjadi 12% share-nya terhadap APBN. Lalu kemana itu? Sesudah dihitung-hitung terjadi inefisiensi besar-besaran. Jadi ya kita batalkanlah BP Migas untuk memberi momentum memperbaiki agar efisien dan masyarakat mendapat manfaat terhadap itu. Pasar silakan, negara boleh enggak intervensi? Boleh, saya bilang sejauh itu untuk kesejahteraan rakyat. Dan tidak membiarkan kolusi dan sebagainya. Bahkan saya katakan monopoli itu kalau itu bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat boleh. Jadi negara boleh intervensi di situ. Misalnya seperti itu. Proteksi negara maksudnya, ya, proteksi kan? negara terhadap kesejahteraan rakyat. Ya. Nah itu yang saya katakan. Tidak mungkin juga anti modal asing. Bagaimana kita mau anti modal asing di era globalisasi? Karena hubungan perdagangan antar negara itu menjadi keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Kalau mengisolasi diri namanya bunuh diri, gitu. Tetapi modal asing pun bisa diatur agar rakyat itu mendapat manfaat tentang itu. Baik. Ya. Pak Mahfud, Mas ada telepon. Halo, selamat malam. Dengan Hendy Jakarta. Dengan siapa Pak? Hendy Jakarta. Pak Hendy, silakan. Iya. Selamat malam Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Hendy. Iya. Singkat aja Pak Mahfud mau nanya. Untuk 2014 nanti kira-kira Pak Mahfud nyaman didukung oleh PKB atau P3, karena kalau didukung oleh PKB P3 ya kemungkinan Pak Mahfud bisa jadi calon presiden, atau oleh Partai Golkar, karena tapi dengan catatan Partai Golkar kan Pak Mahfud menjadi wapres karena ARP kan udah mendeklar sebagai ini sangat spesifik nih pertanyaannya. Saya kira itu Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Nanti masih sedang dihitung Pak secara politik itu semua, sehingga nantinya apakah ke partai A, ke partai B atau tidak ke partai manapun, kan artinya mendukung orang itu termasuk salah satu opsi juga. Mendukung orang yang dikira paling realistis kan mungkin juga. Misalnya ada ABCD gitu, ini kurang bagus tetapi peluangnya besar karena dia punya partai dan hasil survei juga mendukung karena dia lebih populer. Bisa saja saya mendukung salah satu yang terbaik dari ABCD. Tapi bisa juga saya nanti kalau cuma begini-begini saya juga bisa begitu juga. Nanti tergantung hasil hitungan akhir nanti kalkulasi politiknya. Pak Mahfud, jadi saya jadi teringat nih pertanyaan nih karena tadi Pak Andi dari Jakarta menanyakan partai mana yang mau dipilih. Kalau Golkar, Nurul Arifin sudah mengatakan, Wakil Sekjen mengatakan Pak Mahfud itu selalu berada dalam radar untuk mendampingi Pak Abu Rizal Bakri sebagai calon wakil presiden. Atau PKB kemarin juga sudah menyebut nama Pak Mahfud untuk 2014. Pak Mahfud, pertanyaan gini, bagaimana nuansa hati Pak Mahfud didukung oleh PKB yang jelas-jelas telah melengsarkan Gus Dur, padahal Pak Mahfud adalah seorang pengikut Gus Dur? Nah itu pun masih masuk dalam kalkulasi psikologi politiknya nanti kan. Itu semua sedang tega nggak Pak terhadap Gus Dur? Ya mungkin saya membayangkan wajah Gus Dur itu punya ide yang harus dibawa. Tetapi saya melihatnya juga bahwa apa yang dilakukan atau apa yang terjadi terhadap Gus Dur oleh
PKB yang sekarang itu saya kira bagian dari politik yang sulit dihindari oleh Gus Dur sendiri. Nah, oleh sebab itu pun kita hitung-hitung gitu. Karena saya tahu Pak Mahfud pernah mengatakan, statement Pak Mahfud adalah saya tidak akan pernah menukar idealisme saya dengan perahu, maksudnya dengan partai politik. Iya, memang. Kalau ide saya itu adalah tadi penegakan hukum, pemerintahan yang bersih gitu ya. Iya, lalu cabang-cabangnya pemberantasan korupsi dan sebagainya, pembersihan birokrasi. Nah, maksud saya begini, tidak boleh ada satu partai politik pun yang bisa saya terima gagasannya kalau misalnya, yuk Anda ikut saya jadi ini, jadi presiden atau jadi wapres, tapi tolong ya nanti ini jangan diginikan, yang itu dibegitukan, yang itu dibiarkan, nanti saya mau minta ini. Nah, yang begitu maksud saya. Nah, kalau soal partai, saya sudah pernah mengatakan bahwa sekarang di Indonesia ini tidak ada partai baik dan tidak ada partai jelek, semuanya sama, partai apapun. Sampai saat terakhir saya masih percaya pada PKS sebelum Lutfi Hasan Ishak itu ditangkap. Saya tahu bahwa Pak Mahfud selalu memuji PKS. Saya memuji PKS. Kalau saya ceramah ke luar negeri, di Indonesia ini partai rusak, kata orang. Saya bilang tidak. Kami punya partai di mana saya bukan anggotanya, PKS itu bersih, linier. Tapi begitu Lutfi Hasan Ishak itu ditangkap, saya merasa terpukul sehingga saya lalu menyatakan tidak ada lagi partai di Indonesia yang baik. Sekarang semua partai baik dan semua partai jelek gitu. Artinya di semua partai itu ada koruptornya semua, tetapi di semua partai ada orang-orangnya yang baik juga, yang punya integritas gitu. Sehingga sekarang pilihannya tidak lagi pada soal partai apa yang baik, partai apa yang jelek, tetapi siapa sekarang yang memimpin dan apa komitmen yang akan ditawarkan ketika akan bekerja sama gitu. Dan saya kira rakyat Indonesia sedih juga. Sekarang sudah tidak ada partai yang bisa dianggap lambang untuk lambang politik untuk melawan korupsi dan menunjukkan kebersihan gitu ya. Nah, sekarang tidak ada lagi. Baik, saya rasa memang seperti tadi kata Mas Wija bahwa saat ini bahwa partai politik sendiri harus membuka diri karena bagaimanapun juga rakyat akan melihat sosok gitu Pak ya. Dan 2014 sudah waktu yang semakin dekat, kita membutuhkan banyak sosok-sosok yang bisa ditawarkan kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat muda sebagai pemilih, supaya kita bisa mendapatkan seseorang yang memberikan harapan kembali atas Indonesia yang lebih baik di 2014. Sesaat lagi saya akan kembali. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosi. Terima kasih Anda masih bersama saya dan Profesor Mahfud MD. Kita akan bicara banyak hal. Tadi sudah sedikit Pak Mahfud memberikan sinyal-sinyal tentang 2014. Saya ingin mengatakan begini, Smart FM, bahwa semua partai politik boleh menyebut nama Pak Mahfud MD sebagai tokoh alternatif di 2014. Tapi secara prakteknya Pak Mahfud ini juga bukan seorang yang dipermudah loh di parlemen, karena sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang anggarannya harus meminta persetujuan secara politis kepada anggota DPR, Pak Mahfud ini mengalami pengurangan anggaran. Saya ingin tanyakan pada Pak Mahfud. Pak Mahfud begitu kritis terhadap anggota DPR, bahkan ada yang sungguh-sungguh membuat kuping anggota DPR merah itu ketika Pak Mahfud mengatakan adanya jual beli pasal. Karena anggota DPR itu membuat undang-undang, tapi kemudian sebagian besar digugat di Mahkamah Konstitusi dan kemudian dikabulkan oleh MK, lembaga yang Bapak pimpin. Sehingga Bapak mengatakan bahwa ada jual beli pasal. Akibatnya anggaran MK dikurangin kan Pak? Ini Bapak merasa ada hubungannya? Saya sih lihat ini ada kaitan yang nggak mungkin anggaran dipotong secara drastis. Merasa ada hubungannya. Begini, merasa ya, tapi itu tidak resmi juga, tidak bisa dibuktikan secara hukum. Ketika kita nyusun anggaran kan ada pagu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nih MK dapat sekian gitu. Kita dipresentasikan untuk apa saja. Lalu disetujui, malah di dalam forum resmi itu kan dipuji-puji. Ini contoh loh, MK ini paling bersih, paling rasional, paling apa. Nah tiba-tiba sesudah disahkan antar menteri dengan DPR di forum terakhir itu, tiba-tiba dipotong gitu. Dan itu setelah sinyalemen Bapak kan, setelah pernyataan Bapak yang kontroversial. Iya. Dan itu kemudian
di luar rapat resmi kan didengar juga bahwa mereka itu tidak suka, apa tuh ketua MK kok bela-bela KPK gitu kan, apa kok ketua MK tuh selalu menyerang DPR, kok seperti anti DPR gitu. Nah itu di luar rapat ya, tetapi kalau resminya itu kan kita sudah bagus, tepat gitu. Tapi saya sendiri tidak peduli dengan itu, karena saya katakan loh, kita ini bekerja bukan untuk DPR kok. Kalau DPR yang sedang punya kekuasaan gitu motong anggaran ya silahkan saja gitu. Kami bisa bekerja dengan berapapun anggaran yang diberikan gitu. Nah oleh sebab itu ketika teman-teman sekjen misalnya, para hakim minta coba Bapak bicara dengan DPR lah, dijelaskan ini masalah. Tidak, saya bilang. Kalau itu nanti saya dibilang melobi minta anggaran, dan jadi bisa jadi fitnah. Kalau cuma dibilang melobi masih penting. Nanti kalau diminta diminta fee meloloskan anggaran diminta 6%, 7% seperti yang dilakukan oleh orang yang sekarang sudah divonis di pengadilan tuh gimana? Nanti kan saya kena juga. Udahlah kita jalan dengan yang ada toh. Dalam 2 tahun ini dipotong juga MK tidak kurang galaknya, juga tidak kurang pemberitaannya, tapi jalan juga gitu, enggak problem. Silakan saja saya bilang. Baik, Pak Mahfud, saya mau tanya lagi tapi ternyata ada telepon yang masuk. Sebelum saya berikan kesempatan pada Anda yang hadir di Cafe Marley ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, halo. Siapa Pak? Ya, selamat malam. Selamat malam Bapak. Ya, ini dengan Pak Wakil dari Jakarta Timur. Dari siapa Pak? Pak Wakil. Pak Wakil? Dari? Betul. Wah, Jakarta kakaknya Timur. pasti namanya Pak Ketua ya Pak ya? Bukan ketua, saya Pak Wakil. Justru saya pengen bicara dengan Pak Ketua nih, mohon maaf. Oke, silakan Pak Wakil. Pak Mahfud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya tidak punya pertanyaan, mohon maaf, tidak punya pertanyaan, tidak punya pernyataan. Saya cuma punya permohonan terhadap Pak Mahfud. Iya. Permohonan saya, tolong Pak Mahfud tegas-tegas aja gitu, berani tegas. Tadi kata Rosi tadi, Roma Irama saja berani kan begitu. Kalau saya nggak berani ngomong seperti Mbak Rosi, Roma Irama juga berani gitu. Nah, kalau untuk menjadi ketua Demokrat ya saya yakin terlalu kecil buat Pak Mahfud itu. Apalagi setelah mendengar paparan Pak Mahfud tadi menjawab pertanyaan dari para Madinah tadi gitu, saya semakin yakin gitu. Cocoknya Pak Mahfud itu ya bukan jadi ketua partai, ketua negara lah gitu. Terus mungkin ada satu nih Pak Mahfud, kalau seandainya Pak Mahfud tidak berani maju untuk capres, ya Pak Mahfud mendorong saya untuk menjadi golput, itu satu. Yang keduanya, kalau rakyat menilai Pak Mahfud ini punya kemampuan untuk memberesi negara ini dan Pak Mahfud melakukan pembiaran terhadap negara ini, dosa loh Pak Mahfud. Aduh, ngeri nih. Ngeri. Ini kalau udah bawa-bawa urusan surga agak ngeri nih. Saya mohon dengan hormat. Baik. Itu aja barangkali. Makasih ya Pak Wakil. Wabarakatuh. Salam ya Pak buat ketua dan bendaharanya. Ya, semangatnya sama Pak Wakil. Tadi saya sudah katakan, seorang warga negara yang bertanggung jawab tentu tidak benar atau menjadi salah kalau dia menolak kepercayaan rakyatnya. Itu satu. Tetapi juga kan harus tahu mengukur diri, tahu situasi juga. Kira-kira kalau mendapat dukungan tapi juga tidak dapat endorsement kan juga tidak bisa juga. Nah, itu yang sekarang sedang dihitung. Tapi pada intinya semangat kita sama Pak, sama. Ya. Jadi terkait dengan itu ada pertanyaan dari Twitter yang masuk di Rosi Silalahi, Matur Barelvi, Pak Mahfud mau melamar apa nunggu lamaran nih? Di dalam politik itu tidak ada yang hitam putih melamar atau dilamar. Biasanya saling pendekatan lalu bicara-bicara, kemudian disitulah biasanya muncul. Tidak jelas apakah melamar apakah dilamar, kan selama ini begitu. Tidak jelas apakah melamar apakah dilamar, tiba-tiba dianggap cocok masuk gitu. Tapi sebelumnya ada pendekatan seperti itu. Kalau saya sudah pasti tidak akan melamar gitu. Oleh sebab itu lebih baik dari
pengertian orang aja, keyakinan orang tentang itu, sehingga nanti bicaranya itu bukan soal siapa melamar siapa atau siapa dapat apa. Siapa dapat apa, bukan itu. Betul. Ya. Pak Mahfud, saya akan kasih kesempatan. Ada wakil dari anak muda nggak yang di Marli ini? Oke. Silakan. Ya, Pak. Karena ini pemilih muda ini akan merajai di pemilu 2014. Namanya siapa? Ya, Pak. Nama saya Eki. Mungkin saya mewakili pemuda Indonesia gitu. Sejak saya mendapatkan hak pilih saya, Pak, saya memutuskan untuk menjadi golput. Kamu belum pernah milih? Jadi belum pernah. Sekalipun. Pemilu nasional, pilkada nggak pernah. Nggak pernah milih. Gitu. Karena alasan saya adalah saya nggak mau terlalu merasa kecewa gitu, Pak, dengan pemimpin yang saya pilih tapi di luar ekspektasi saya gitu, Pak. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah hal atau kriteria apa sih, Pak, yang harus ditampilkan di pemilihan presiden 2014 ini? Terima kasih, itu aja. Supaya ya orang-orang golput seperti saya ini bisa nggak jadi golput lagi gitu, Pak. Tawaran di 2014 untuk meminimalkan golput. Ya tentu visi. Tetapi visi itu kadang-kala bohong juga. Karena semua orang mengajukan visinya, coba semua orang yang sekarang mau jadi calon presiden, pokoknya Indonesia itu mau dijadikan surga lah. Tetapi track recordnya tidak mendukung, juga orang tidak percaya. Oleh sebab itu antara visi dan track record, pengalaman membuktikan pekerjaannya sebelum ini pernah bermasalah enggak dengan masyarakat, dengan hak-hak negara dan sebagainya. Oleh sebab itu kriterianya itu aja, Mas. Kalau mau memilih orang ini, kalau mau bicara visi dan program itu pasti sama lah. Semua partai yang Anda baca ADART-nya pasti ingin mensejahterakan Indonesia, tidak ada yang ingin menghancurkan Indonesia. Semua partai begitu, semua calon presiden begitu. Tapi kan ada track record orang. Oh, ini orang hanya karena 2014 saja bilang begitu, nanti sudah jadi dia merampok lagi gitu kan. Bisa dinilai begitu dari orang. Dan menurut saya lebih baik tidak golput apapun, siapapun calonnya, karena golput itu hanya menguntungkan orang yang jelek, orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas. Orang seperti Anda misalnya, ada calon kok jelek semua, lalu Anda hendak milih aja. Ini Anda milih atau tidak milih, di antara mereka tuh pasti harus jadi, di antara orang yang berdasar berapa orang yang memilih. Oleh sebab itu sebenarnya kalau golput itu bersatu memilih yang terbaik dari alternatif yang jelek-jelek itu mungkin akan lebih baik. Gitu. Karena menurut undang-undang tidak boleh karena golput banyak lalu kursi DPR kosong, presiden kosong, tidak bisa. Meskipun yang memilih hanya 3 orang, yang 2 memilih 1, yang 200 juta tidak milih, tetap yang 1 itu jadi. Kan gitu. Oleh sebab itu menurut saya golput bukan pilihan yang tepat ya, meskipun kadangkala itu adalah hak politik, meskipun hak politik. Kalau bisa. Dan saat ini rasanya memang 2014 ini kita sedang rindu dengan keteladanan, kita sedang rindu dengan sosok gitu. Kita bukan merindukan sosok yang keras atau kembali ke zaman otoritarianisme, tidak. Tapi kita merindukan bagaimana pemimpin yang bersama-sama rakyatnya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sesaat lagi bersama Rosi. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosi. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama saya di 95,9 FM. Kita sudah berada di rangkaian perbincangan terakhir. Saya akan memberikan kesempatan pada satu penelpon, satu pertanyaan dari Anda yang hadir di Marli Cafe ini, dan juga satu Twitter untuk ditanyakan langsung kepada Bapak Mahfud MD. Saya sapa dulu yang sudah menghubungi Marli Cafe. Halo, selamat malam, Anda sudah mengudara. Ya, selamat malam Bu Rosi. Ya, hai. Siapa namanya? Ferry. Siapa? Dengan Ferry. Ferry, Pak Ferry. Silakan Pak. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Pak Ferry. Ya Pak Mahfud, kebetulan saya kan bergerak di bidang bisnis ya, dan juga terutama di bidang ekonomi gitu ya. Nah, Pak Mahfud sendiri kan adalah idealis sekali untuk di bidang hukum ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah nanti kalaupun Pak Mahfud menjadi pemimpin kita gitu ya, untuk bidang ekonominya kira-kira Pak Mahfud yang merupakan ujung tombak dari suatu negara kan biasanya bidang ekonomi. Pak Mahfud akan menggunakan
orang yang ahli dalam bidang ekonomi seperti Pak SBY sekarang mengangkat Pak Budiono sebagai wakil presiden, atau Pak Mahfud sendiri akan terjun juga ke bidang ekonomi? Akan memilih wakilnya yang menguasai ekonomi atau Pak Mahfud terjun langsung gitu? Ya, terus pertanyaan saya juga kalau boleh yang kedua adalah, kalau di dalam bidang hukum yang saya melihat suatu contoh yang bagus adalah Judge Bo ya. Mungkin kalau dalam mitologi Cina, dia dalam bidang hukum sangat bagus sehingga akhirnya negara itu jadi maju gitu ya. Nah, kira-kira kalau nanti Pak Mahfud menjadi pemimpin, apakah figur itu bisa ditampilkan gitu? Terima kasih. Figur apa? Judge Bo. Judge Bo. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry. Jadi satu, untuk bidang ekonomi, mau terjun langsung atau seperti Pak SBY memilih Pak Budiono untuk ngurus ekonomi? Tentu kayak udah jadi aja, iya, ya. Kayak pemilu, udah makin mengarah. Macam udah dapat nomor urut aja Pak Mahfud nih. Kalau presiden itu kira-kira manajemennya itu seperti Pak Harto. Pak Harto itu tidak ahli ekonomi, tidak ahli politik, tidak ahli infrastruktur, tapi semua dia bisa kerjakan. Karena apa? Karena dia menunjuk orang sebenarnya. Tetapi dia bertanggung jawab atas penunjukan itu. Dia tunjukkan prinsipnya begini, bagaimana elaborasinya, Anda yang dukung, itu yang di backup oleh Pak Harto. Nah, kalau untuk Judge Bo? Nah, Judge Bo itu adalah idola saya. Itu yang banyak juga menginspirasi saya. Saya suka cerita-cerita kayak gitu, dan tentu selama saya di MK justru saya diinspirasi oleh Judge Bo. Saya sering banyak juga diinspirasi oleh komik-komiknya Asmaraman Kopengho. Di situ banyak contoh keteladanan tentang suka saya. Ya, satu penanya terakhir dari Anda yang hadir di Marley, silakan. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam Pak. Saya ingin pandangan Bapak terhadap ini Pak, perspektif non hukum yang ada di MK itu Pak. Maksud saya begini, banyak orang yang mempertanyakan putusan-putusan MK yang sebetulnya itu punya dampak yang tidak bisa dilihat hanya semata-mata dari perspektif hukum. Kayak misalnya dulu ketika MK membatalkan undang-undang tentang BHMN yang perguruan tinggi itu. BHP, sorry. Itu kan kemudian muncul keluhan karena keputusan itu mengalir begitu saja, tapi kemudian bagaimana efek dampaknya terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan itu kan lepas dari kontrol MK misalnya. Begitu juga dengan soal BP Migas Pak, yang begitu itu diputuskan dianulir oleh MK, maka kemudian Menteri Keuangan mengatakan bahwa ini ada potensi kerugian sampai 20 triliun dengan bubarnya BP Migas. Jadi intinya itu, bagaimana sebetulnya Pak Mahfud menjelaskan perspektif non hukum dari putusan-putusan MK itu ketika dia diambil. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Teguh. Ya, Hakim MK itu juga sudah mendiskusikan hal itu, termasuk yang BP Migas yang kemudian katanya ada kerugian 20 triliun. Itu sebenarnya kan tidak pernah ada, sampai sekarang pun tidak ada. Karena MK tahu pandangan itu berasumsi bahwa MK membubarkan BP Migas, lalu kontrak-kontrak yang sedang berjalan putus dan Indonesia harus mengganti rugi. Padahal MK menyatakan itu langsung diambil alih seluruh tanggung jawab itu, sehingga tidak boleh ada kontrak yang terputus secara sepihak. Sehingga sampai sekarang tidak pernah ada itu. Itu dulu hanya orang belum membaca vonis MK saja gitu ya. Itu termasuk juga soal BHP. BHP itu kan persidangannya lama, lebih dari setahun. Hal-hal seperti yang Bapak katakan tadi itu sudah dibicarakan di sidang-sidang. Segala akibat yang mungkin timbul itu sudah dibicarakan gitu. Tetapi prinsipnya itu harus diputus sesuai dengan konstitusi, dan yang dimaksud sesuai konstitusi sesuai dengan keyakinan hakim pada saat itu sesudah memperdebatkan itu. Jadi tidak ada vonis MK itu yang diputus tiba-tiba. Hal yang berakibat besar itu tidak pernah kurang dari 7 bulan sidang, seperti yang BP Migas itu. Bapak tahu kan masuknya pada bulan Maret ketika ribut-ribut, dan itu baru diputus November, dan itu sidang 2 minggu sekali dengan semua pakar didatangkan gitu. Tidak mungkin kita itu memutus dengan satu kali mendengar lalu putus gitu. Diskusinya panjang gitu. Itu saja. Soal-soal non hukum kan itu ya. Pertanyaan terakhir dari Twitter dari Sony Tan. Mas Sony, Pak Mahfud, Bapak pernah menyatakan dukung Ibu Sri Mulyani sebagai capres. Apa pertimbangan beliau? Saya pernah menyatakan mendukung, bukan pernah. Sampai sekarang pun kalau dia calon saya dukung. Kalau begini, orang itu menurut saya cerdas,
cerdas dan bersih. Saya kenal dia karena sering punya perkara di MK dan dia hadir sendiri, menjelaskan sendiri, dan meskipun dia ekonom juga bisa mengkaitkan dengan soal hukum. Oleh sebab itu Sri Mulyani itu juga kalau berperkara dan mewakili sendiri kepentingan departemennya itu jarang kalah juga di MK. Dan dari situ saya juga tahu bahwa orang ini layak memimpin negara. Ketika dia muncul saya setuju. Tentu bukan satu-satunya, saya bilang banyak orang yang harus dimunculkan, tapi saya setuju dia punya visi. Dan soal pandangan ekonominya yang dianggap neoliberal, saya kira itu bisa diperdebatkan juga. Karena tujuan pembangunan ekonomi kita itu kan kemakmuran rakyat. Nah, dia pikirannya itu ketika dia membuat kebijakan ekonomi justru rakyat yang akan mendapat untung gitu. Itu kan soal teknis, apakah ini liberal apa neoliberal, apa sosialis dan sebagainya itu bisa diperdebatkan. Semuanya bisa serba campuran kok kalau di Undang-Undang Dasar itu. Dan bisa berubah-ubah juga sesuai dengan perkembangan situasi. Saya kira. Cuman pertanyaannya nih kayaknya Mas Sonita nanya, mendukung Ibu Sri Mulyani, pernah dapat respon balik nggak dari Mbak Ani dan jawabannya? Belum. Okay. Ketika saya memberi dukungan dia kan sudah di IMF. Tapi saya kira dia membaca juga. Jadi seperti hanya saya selalu membaca. Kira-kira pertanyaan gini dia. Pak Mahfud. Jadi kalau Mahfud MD dan Sri Mulyani, Pak Mahfud apa komentarnya? Sama-sama ndak punya partai. Sama-sama nggak? Sama-sama ndak punya partai. Itu sangat ideal, tetapi mungkin ya hanya ideal aja, tidak akan menjadi hal yang real. Ya. Kan tidak mungkin dalam sistem politik kita begitu. Betul. Jadi bikin partai lagi udah susah, ya kan, sudah tutup. Kalau sama-sama mau mesti berpisah, dia di partai lain, saya di partai lain, itu yang lebih realistis, itu mungkin meskipun sekarang tidak punya partai. Kalau bersatu gitu siapa yang mau ngusung? Anda pikir orang punya partai sudah bekerja mati-matian, segalanya ditempuh termasuk masuk penjara karena korupsi untuk membesarkan partai, masa lalu dikasihkan ke orang yang tidak di situ? Betul. Kedua orang misalnya yang sama-sama tidak pernah memberi apapun ke partai itu. Hanya saja saya rasa memang bisa saja situasi berubah ketika rakyat menghendaki seseorang yang berbeda. Saya rasa suatu saat partai politik harus terbuka dan mengakui bahwa secara internal mereka tidak memiliki tawaran apapun dari sisi ketokohan kepada pemilih atau dalam hal ini rakyat Indonesia, sehingga mereka mau membuka diri. Dan pada gilirannya memang tokoh-tokoh alternatif inilah yang harus maju. Seperti kata Kompas, tokoh-tokoh alternatif harus lebih banyak dimunculkan, dan salah satunya adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Terima kasih. Malam hari ini saya rasa kita mendapat satu pesan politik yang cukup tegas. Saya menghargai Pak Mahfud yang mengatakan bahwa soal 2014 adalah sesuatu yang siap dihadapi. Saya menangkapnya bahwa Pak Mahfud siap untuk 2014. Yeah. Tapi hal yang juga paling baik yang saya terima pesan dari Pak Mahfud saat ini adalah ambisi itu satu hal, tapi etika juga hal yang utama. Ya. Apalah artinya kekuasaan ketika Anda merusak nilai-nilai kemanusiaan dan fatsun politik. Betul. Pak Mahfud, terima kasih, tetaplah berjuang. Saya berharap idealisme itu tetap ada dan tidak dapat ditukar oleh perahu apapun. Ya. Kita akan mendengar keputusan dan pernyataan politik setelah 1 April 2013. Ya. Satu kalimat untuk pendengar Smart FM dan mereka yang menyaksikan acara live streaming ini, Pak Mahfud, silakan. Ya, menurut saya kejujuran dan integritas itu menjadi kekayaan yang luar biasa bagi kita, karena kalau kita bekerja jujur itu akan hidup nyaman. Sebaliknya kalau Anda tidak jujur meskipun punya fasilitas untuk kenyamanan, itu pasti tidak akan nyaman kalau Anda tidak jujur. Nah, kalau hidup tidak nyaman, untuk apa hidup ini? Kita kan mencari kenyamanan juga itu. Baik. Itu aja. Terima kasih Profesor Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi terima kasih Smart Listeners, terima kasih Anda yang sudah mendengarkan acara ini. Bagi Anda juga yang sudah hadir di Marley Cafe, kita akan jumpa lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa. Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosi.
program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.